Oke, tiap tahun Samsung tuh ngerilis HP baru. Tapi pertanyaannya, ini upgrade atau ganti nama doang? Yes, jadi gue udah ngetesin kamera, performa, baterai, layar, fitur, dan ini hasilnya. Let's check it out. Oke, gue mulai dulu dari bagian desain yang sedikit berubah. Seperti yang bisa kalian lihat, di sudut kedua HP ini kalau S25 itu lebih ngebulat, sedangkan S26 lebih lancip karena memang form factor-nya lebih panjang dan sedikit lebih lebar. Terus kalau kalian lihat kameranya, sekarang ditambahin frame lagi, jadi ngasih kesan mahal, aka jadi pembeda sama kelas A-series. Dan ngomongin soal build quality flagship, tetaplah flagship. Yes, frame-nya menggunakan armor aluminium 2 dan kaca depan plus kaca belakang menggunakan Corning Gorilla Glass Victus 2 yang solid, jadi nggak heran dari segi bobotnya ini kurang lebih mirip-mirip kayak gitu, beda signifikan. Apalagi untuk penempatan tombol, port, mic itu semua sama persis, termasuk sampai fitur-fiturnya nggak ada yang beda. Kecuali satu hal sih, ini yang menurut gue sangat menarik, yaitu speakernya di S26 sekarang punya bass yang lebih dalam, suaranya itu lebih berisi, lebih nendang ketimbang S25 yang menurut gue biasa aja. Nah, buat kalian yang penasaran gimana, make sure pasang earphone ataupun headset. Gue play di S25 dulu, volume 100%. Sekarang S26. Ini belakangnya geter, by the way. Ya, kayak gitu, guys. Signifikan sih ini. Buat spesifikasi yang jadi pembeda itu hanya di chipset. Yes, Exynos 2600 versus Snapdragon 8 Elite. Didukung dengan varian storage dan RAM yang tinggi banget, up to 12/512 GB. Di sini gue tanya, siapa yang pesimis sama Exynos? Coba angkat tangan. Sebelum itu gue ngasih tunjuk dulu dari angka AnTuTu benchmark. Emang kelihatannya nggak beda signifikan, tapi begitu udah masuk ke Geekbench, ngelihat CPU, GPU, dan pindah ke 3D Mark, ini bedanya cukup signifikan. Dan timbullah pertanyaan lain, sengefek apa ke performa asli? Ya jujur kalau misalkan gue sekarang ini pakai buat sosmed chatting doang nggak berasa signifikan, karena ya flagship udah paling kenceng. Tapi ketika gue coba ngerender video 17 detik dengan 1080p pakai 4K punya footage, itu exportnya kelihatan ini Exynos 2600 di S26 lebih kenceng. Dan ketika gue coba Genshin Impact langsung aja gaspol highest plus 60 fps dan pakai koneksi seluler data. Gila, gue surprise banget. Angka FPS-nya itu bisa lebih tinggi dan rata-ratanya juga lebih tinggi plus stabil banget. Walaupun gue tahu apa yang kalian pikirin sih, Bang, gimana soal suhu? Ya, ini memang harus diakui. Ketika gue pakai sosmed dengan koneksi seluler data 5G, ya S25 bisa lebih adem sampai 1,5 derajat dan untuk Genshin tadi bisa lebih adem sampai 3 derajat. Jadi jujur, gue nggak nyangka gue bisa bilang kalau performa Exynos itu lebih kenceng, efisien, stabil, walaupun memang suhunya lebih panas ketimbang S25. Oke, sekarang pindah ke bagian depan. Ketika gue kasih tunjuk layarnya bersebelahan, makin kelihatan kalau S26 ini sedikit lebih panjang. Makanya nggak heran punya ukuran layar yang sedikit lebih besar. Ya, sedikit banget. 0,1 inch. Dan jujur, di awal gue sempat ketipu. Kok bezelnya tebal banget? Ternyata pas gue deketin, karena unit yang sekarang gue pegang warnanya cobalt violet agak gelap, ya ini ngasih ilusi lebih tebal. Tapi ya sebenarnya ini sama tipisnya. Dan dari secara spesifikasi di atas kertas juga sama. Tapi itu kan secara spek. Gimana secara in real life-nya? Well, gue menemukan dua hal perbedaan. Pertama, dari segi brightness. Yang diklaim bisa nyentuh sampai 2600 nits, tapi ketika gua pakai buat foto-foto di bawah terik matahari, brightness-nya udah diadaptif, bahkan gue nyalain fitur extra brightness, hasilnya somehow S25 sedikit lebih terang, walaupun yang keduanya masih usable. Kedua, walaupun panelnya sama menggunakan Super AMOLED 2X, tapi ketika gua pasang video yang sama bersebelahan, menurut gua S25 itu warnanya lebih magenta, makanya ngasih kesan vivid vibrant, sedangkan S26 lebih subtle ke ijo-ijoan.
Padahal color scheme-nya gue sama taruh di Vivid, adaptive color tone-nya dimatiin, dan fitur eye care pun juga nggak nyala. Sisanya dari segi fitur semua sama percis. Always on display bisa tampil full wallpaper karena ya udah support refresh rate LTPO 1-120Hz yang responsif adaptif, fingerprint ultrasonic yang sama cepatnya, bahkan untuk sentuhan layarnya ini bagus banget. Pakai Hero Assassin mantep, gak pernah ada delay, layaknya HP gaming. Nice. Secara setup kamera, resolusi, dan sensor yang dipakai kedua HP ini tuh sama percis. Tapi, seperti yang gue selalu bilang, karena ada beda chipset, otomatis ada beda ISP. Kira-kira seberapa jauh sih bedanya? Buat hasil foto di daylight, hal pertama yang gue notice, kontras dan saturasi di S26 ini naik banget. Ya, makin kelihatan kalau kondisi siang bolong, terus ada objek-objek yang kena bayangan. Warnanya makin pop out atau balik lagi ke ciri khas Samsung. Jujur, gue sendiri lebih condong ke S25 yang masih mempertahankan shadow apa adanya. Jadi highlightnya tuh lebih sesuai sama real life, gak semua harus ke expose. Pindah ke lensa tele, hasilnya agak mirip-mirip kecuali di tone warna. Yes, S26 lebih ke magenta, sedangkan S25 lebih ke hijau. Nah, pindah ke low light, gue sengaja pakai mode auto biar kalau misalkan di kondisi yang gelap banget bisa otomatis kebaca night mode tanpa harus pindah-pindah karena ini agak ribet. Dan hasilnya, gue bahas untuk lensa tele dulu. Di Samsung S26, detailnya lebih tajam, pekat, kontrasnya lebih terang, dan grain lebih minim walau highlightnya masih lebih oke di S25. Pindah ke lensa utama, dari segi detail, highlight, dan shadow terlihat emang mirip-mirip. Yang jelas kelihatan beda itu di level noise dan grain. Hasilnya di S25, kalau cahayanya lagi cukup, ini kelihatan lebih bersih. Tapi kalau pas cahaya kurang, ini kebaca otomatis night mode, S26 yang lebih cakep. Jadi agak kebalik. Dan buat tone warna, ya ini masih sama kayak di daylight sih. S25 lebih condong ke hijau, sedangkan S26 lebih condong ke magenta. Ya, ini dia video 4K 30fps sambil jalan seperti yang bisa kalian lihat. Slidernya pindah ke 6 kali juga bisa, 3 kali juga bisa. Semuanya berjalan dengan mulus, bahkan ketika di pending nih, pindah ke 1 dulu. Oke, semua berasa bagus sih. Tapi gimana guys menurut kalian? Ya, kayak gini guys. By the way guys, untuk dynamic range kedua HP ini punya kamera depan yang sama-sama bagus. Langitnya tangkap dengan baik, ini stabil, bahkan di 4K 30fps sekalipun. Walaupun menggunakan resolusi yang sama, tapi kalian bisa lihat hasilnya berbeda karena ada perbedaan chipset. Sekarang gue pindah ke lensa ultra wide kayak gini, dan sekarang pindah ke lensa telefotonya. Gimana guys? Oke, jadi di S26 ini ada fitur horizontal lock-nya juga seperti yang bisa kalian lihat nih. Gue putar, wow, masih lebih stabil. Nah, di shake. Tuh. Sedangkan di S25 gue cuma aktifin fitur super steady. Oh iya, kedua HP ini masih ada fitur lock, tapi di S26 ada fitur low tambahan dan ini lebih tersembunyi di Pro Video. Yang saat ini jadi pembeda dan menurut gua game changing ada di bagian software. Yes, keduanya emang pakai One UI, tapi S26 udah pakai versi 8.5, sedangkan S25 belum kebagian. Dan ada 3 hal yang menurut gua sangat kepake untuk hal-hal basic setiap harinya. Pertama, dimulai dari UI plus customization. Buka control panel, sekarang bisa di-adjust bentuknya mau kayak apa, bisa diatur posisinya lebih fleksibel, bahkan bisa di-delete, jadi kelihatan lebih minimalis. Pindah ke aplikasi setting, icon-iconnya lebih berwarna, tampilan teksnya itu cuman judul tanpa ada isi deskripsi, terus masuk lagi ke bagian battery untuk melihat penggunaan lebih jelas, gak ribet, dan kekinian. Kedua, untuk fitur AI-nya makin komplit. Yes, Bixby terasa lebih pintar dan natural karena udah kerjasama dengan Perplexity. Walaupun ya menurut gue, Gemini masih lebih di atas, tapi ya hanya masalah waktu. Ditambah lagi ada fitur Photo Assist, dimana untuk ngasih komen dengan bahasa yang lebih kekinian, untuk utak-ngatik sesuatu foto itu lebih gampang dan hasilnya juga bagus. Dan ketiga, ini animasinya gila banget. Ketika mau balik ke halaman sebelumnya, naikin volume, naikin brightness, itu animasi jadi jauh lebih mulus, lebih responsif, berasa lebih intuitif. Yes, kelihatan bedanya signifikan. Dan sebenarnya ada beberapa hal kecil yang nanti akan gue bahas, mungkin kalau misalkan video ini bisa nyampe 5.000 like. Sisanya untuk software update, ya emang sama-sama support di 7 tahun, tapi karena S25 udah kebagian Android 16 plus One UI 8, jadi ya udah sisa 6 tahun lagi, sedangkan S26 masih full 7 tahun sih.
Perbedaan kedua yang menurut gue paling signifikan itu ada di baterai. Yes, gue nggak expect banget kalau S26 bisa naik 300 mAh, yang secara angka ini lumayan banget. Tapi secara real testnya gimana? Oke, gue sengaja banget pakai kedua HP ini bersebelahan di kondisi indoor-outdoor dengan koneksi full cellular data tanpa Wi-Fi, brightness-nya dimentokin, settingan game semua sama, hasilnya nggak expect sama sekali. Ya, jujur gue juga nggak bisa ngambil kesimpulan final karena rasanya nggak adil. S25 udah rilis 1 tahun 2 bulan lewatin belasan update, sedangkan S26 ini menggunakan chipset baru, software baru, dan baru dapat update 1 kali aja. Yes, gue percaya banget hadirnya software itu bisa mengoptimalkan hardware yang ada biar lebih efisien. Dari yang udah ada, bahkan di brand-brand lain pun juga berasa. Jadi jangan main-main sama software, ini pentingnya guys. Dan kalau misalkan kalian penasaran untuk hasil SOT akhir, nih, langsung gua kasih tunjuk aja bersebelahan. Lanjut ngomongin soal charging, sama-sama seperti 25 watt, tapi somehow yang bikin gue bingung, ketika sama-sama juga dicolok dari angka 5-100%, S26 bisa lebih cepat 4 menit, padahal kapasitas baterainya lebih besar loh. So guys, kesimpulannya, menurut gue kalau misalkan kalian udah pakai S25, upgrade ke S26 itu nice to have, bukan yang must to have. Terus S26 ini buat siapa bang? Ya menurut gua buat kalian yang sebelumnya menggunakan Samsung S23 ke bawah, pindah ke sini bakalan dapat upgrade yang menurut gua sangat signifikan dan gak akan nyesel. Karena ya ini naik banget sih. Tapi gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan kalau misalkan terbantu jangan lupa like, share ke teman-teman, sekaligus subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.